Pemirsa, kita lihat, kita cek apa aktivitas Bu Diana Sasa, legislator dari Partai PDIP yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dia diam-diaman aja, dia lagi ngapain, kita lihat. Habis itu nanti kita ajak cuap-cuap. Mbak Sasa lagi olahraga, nanti kita ngobrol di situ. Kalau ngobrol di situ kurang nyaman, nanti di sini kita lihat ya. Dia ada di ujung sana tuh, di olahraga. Halo, selamat pagi Mbak. Loh, Mas aku sehat. Kok janur gunung isu-isu? Enggak, tadi kan dari lewat terus tak lihat ada mobil lengkap. Akhirnya berarti ada di rumah semua. Ada 3 semua, ada mobil yang untuk operasional, mobil pribadi. Akhirnya ke sini. Gimana Mbak Sasa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Menghabiskan tiap kurang hari beberapa bulan. Tiap pagi diusahakan 30 menghabiskan menit. kurang berapa bulan itu maksudnya apa? Tinggal 2 amplop. Kalau berjuang kan tidak nunggu amplop. Berjuang itu kan, Kata teman-teman istilahnya tinggal 2 amplop lagi nih. terus aktivitas pagi ini tiap hari gini? Ya pagi olahraga sedikit-sedikit, aku agak overweight tuh. Akhirnya agak sedikit anu kok, Belum. ramping kok. Kita ngobrol di sana aja Mbak Sasa. Monggo. Oke, Mbak Sasa. Ya, aku ngombe sih ya. Iyalah, yang penting ini malah ada makanan apa ini? Yang orang lain mungkin nggak pernah makan. Ya, ini makanan biasa, ada ubi Jalar, apa nih namanya, ubi jalar, wortel rebus. Yang coklat ini apa ini? Daging. Ini Ini. ayam rebus. Semua tapi sudah direbus itu. Udah ayam direbus. Apa iki jenenge? Kacang apa? Kapri. Kok Kacang Oh, Hongkong. dele. Kacang dele. Dele, brokoli. Ya berusaha hidup sehat. Wes tuwek. Mbak Sasa, aku tertarik yang 2 amplop tadi loh. Kenapa? Aku malah ngeri kalau aku dibilangin Mbak Sasa tinggal 2 amplop, karena perjuangan itu kan tidak harus amplop. Iya. 5 tahun Mbak Sasa di provinsi. Dan kemarin Sambil Mbak Sasa habis berjuang walaupun gagal ya Mbak Sasa. Tapi menurut Mbak Sasa kegagalan itu bagaimana sih? sebenarnya bukan yang gagal gitu ya. Bukan ya? Kalau aku, karena kan suara aku naik ya. Suara naik malah? Naik, banyak. Suara naik ya? Naik. Dulu kan 31.000. Kemarin aku dapat 44.000. Naik dong. Naik. Tapi kenapa? Ya yang lain dapat lebih banyak, gitu aja. Berarti yang lain dapat lebih banyak. Berarti nggak salah dong konstituen jenengan Enggak dari naik suara itu? Nggak ada yang salah, karena ya kalau menurut saya faktor utamanya ya karena partai lain dapat lebih banyak, atau mungkin teman saya dapat lebih banyak, gitu aja. Teman separtai? Karena nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Saya sudah membuktikan bahwa masyarakat tanpa money politik masih bisa milih Mbak Sasa? Gitu ya? Iya. Berarti kan obrolan kita dulu tuh terbukti dong. Terbukti. Menjaga ya Pak? Iya, meskipun kemudian tidak berhasil mendapatkan kursi, tapi kan artinya masyarakat yang idealis itu masih ada. Masih ada. Masyarakat yang mau memilih calon pemimpin yang tanpa mereka diberi embel-embel apapun, itu amplop masih atau mau. uang itu ya, masih mau. Ya kita bukan nol ya, artinya investasi sosial tetap butuh. Saya pernah bantu apa, saya pernah kontribusi apa, itu tetap pasti dihitung. Artinya investasi sosial itu masih laku. Ya. Tapi aku lihat 5 tahun ini kan Mbak Sasa luar biasa, ke bawah turun, bantuan semua pada nangis. Bantuan apapun, sampai kursi roda, kaki palsu, kacamata. Aku ya bingung kalau jadi gini, karena KPU itu tidak memberi pendidikan politik pada masyarakat tentang bagaimana sih caranya ngitung kursi. Oh gitu ya. Sehingga masyarakat itu bingung kan, loh Mbak Sasa dapatnya banyak, akeh dhewe menang Magetan, kok ora dadi kan gitu. Jadi semua orang itu justru kaget karena semua nganggep pasti jadi lagi nih orang dia baik, dia kerja juga baik kan gitu. Mungkin terlena dengan itu sehingga semua tidak bekerja maksimal untuk ayo ngajak orang lebih banyak supaya milih Mbak Sasa gitu. Jadi semua ikan seperti dadi sing milih akeh gitu. Tapi di suara di luar
real ya Mbak Sasa itu suara terbanyak tapi masih ada yang banyak itu real ya? Real. Memang mohon begitu. Maaf, kita nggak usah ngomong permainan politik atau permainan KPU, itu real ya? Real. Memang partai lain dapatnya lebih banyak. Contoh misal PAN ya. PAN itu yang dulu kursinya kan saya ya yang ngambil. Kemarin mereka dapat lebih banyak dibandingkan misal gini, PDI itu kan kemarin 3 kursi, artinya kursi keduanya PDI ini kan perolehan kursi pertama dikalikan 3. Perolehan kursi ketiga itu perolehan kursi pertama dikalikan 5, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, karena kami dikalikan 3 dan 5 ini, maka perolehannya untuk jadi 1 kursi harus dapat lebih banyak dong daripada PAN yang hanya dikalikan 1 kali gitu. Artinya misal PAN oleh 10.000 oleh dari 1 kursi. Nah, PDI untuk dapat kursi kedua harus 30.000. Untuk bisa dapat kursi ketiga harus 50.000. Nah, ini kan yang tidak dipahami oleh masyarakat. Sehingga udah bingung kan. Kok iso tadi. Nah, aku akhirnya nerang nol situ kesel juga. Tapi masyarakat kadang yang mohon maaf yang memang masih ke Mbak Sasa itu memang dia banyak yang menyesal. Kadang menyalahkan watake gitu. Ya tidak memungkiri. Ya, tidak memungkiri masih ada yang pragmatis. Ya. Ya aku nggak nganu juga, cuman ya ngopo sih diungkit-ungkit soal gitu. Realitasnya masyarakat kita memang masih sangat pragmatis. Tapi Mbak Sasa siap waktu itu. Oh, aku apapun yang terjadi kemarin itu ya. Siap. Kita pernah aku nggak ada sedih atau ngedrop kaget, nggak ada. Karena memang saya dari awal sudah kemungkinan saya nggak jadi itu ada gitu. Sudah ada pikiran gitu. Karena melihat situasi politik nasional ya. Perkembangan situasi politik nasional PDI sangat digencet habis gitu ya. Ya saya harus siap kalau sewaktu-waktu PDI suaranya tidak cukup untuk dapat 3 kursi, itu udah aku siap. Bahkan apa pengaruh presiden juga kemarin? Ada lah. Ada ya pasti ya. Ada lah, kan ada sebar-sebar macam-macam. Sebar pesona maksudnya. Ada sebar macam-macam. Saya kurang berapa minggu, kurang semingguan itu kan langsung teman-teman sini lah, kalau warga sini kan dekat sama saya. Mbak, ini ada beras sekian gitu, tapi kok bukan untuk misalkan untuk masyarakat yang masuk DTKS atau DTSK. Nggak masuk di data itu gitu. Nah, terus ke siapa? Kak saya tak sebut gak enak aku. Gitu ya. Tapi yang jelas yang listnya aku ada. Yang saya pikirkan tuh Mbak Sasa tidak seperti orang-orang mohon maaf yang gagal akhirnya terpuruk, akhirnya diem, akhirnya males, akhirnya sembarangan. Ya ini kan cuman apa ya? Ini kan cuman amanah. Artinya ketika amanah itu tidak ke kita ya berarti ada orang lain yang dianggap lebih mungkin bisa memegang amanah itu. Kalau saya sih life must go on, karena sebelum jadi dewan ya aku kan juga sudah melakukan pengabdian masyarakat kan. Gitu. Saya sudah berkarya ya. Kalaupun nggak jadi dewan ini kan cuman beda ruang aja. Saya yakin betul ada banyak jalan kebaikan yang lain yang bisa saya tempuh gitu, dan ya aku enjoy aja. Mungkin Tuhan punya rencana lain gitu, aku nggak ngerti apa. Kemarin 5 kabupaten itu mana yang paling besar? Magetan paling karena banyak. Saya target sebenarnya Magetan itu maunya saya 40.000 kan. Terus dapatnya 23.000. Padahal pemilihnya 500.000. Kok dapatnya segitu? Iya, mau orang Magetan kok nggak mau berangkatin saya. mungkin Mbak Sasa bukan aku tok loh. Jadi bukan aku saja. Dewan Provinsi dari Magetan itu yang kemudian nggak bisa berangkat tuh bukan cuma saya, kan ada Pak Suyatni Priasmoro juga nggak bisa itu dapatnya lebih banyak dari saya. Saya 23.000 di Magetan, Pak Suyat tuh 33.000. Nggak dapat. Nggak bisa budal. Nggak bisa. Eman kan ya? Eman. Betapa banyak dana provinsi itu yang bisa kami bawa ke Magetan. Akhirnya terputus ini. Mana? Aku ya nggak tahu ya, yang lain mungkin caleg-caleg lain yang bisa jadi di provinsi harus ingat Magetan dong kalau suaranya. Pasti mengutamakan daerah asalnya. Iya pasti dong. Makanya. Kenapa nggak milih Mbak Sasa waktu itu kan gitu? Mbak Sasa, kita ngobrol dikit dong. Kita nggak usah. Mbak Sasa bilang belum apa ya, belum rezekinya. Saya tahu Mbak Sasa pasti ada jalan yang terbaik setelah nanti tidak di provinsi lagi. Magetan butuh pembenahan, Magetan butuh profil-profil seperti Mbak Sasa. Banyak yang lain yang bagus. Ya kita tahu selain banyak bagus, tapi ayolah dibagusi lagi kan gitu toh. Banyak yang lain yang bagus, banyak saya tahu.
Mbak Sasa nggak kepikiran pilkada Magetan? Kepikiran gimana nih? Lo siapa tahu? Ya kalau kepikiran pasti kepikiran lah. Nah. Maksudnya saya tuh kemarin udahlah rehat gitu ya, pagi olahraga, ngurus anak. Aku bikin itu loh. Nanti kamu ya aku bikin kolam ikan, terus ya, nanti lihat itu ya. Apa aku kasih apa hidroponik, tahu nggak buat apa? Bau. Aku udah mikir jauh. Suatu hari kalau kita perang dunia, saya udah siap nih punya makanan yang bisa aku makan tiap hari. Nanti aku mau bikin kandang ayam gitu, jadi bisa makan telur. Kamu kepikiran perang nggak sih? Kemarin itu enggak, sebenarnya tahu-tahu lihat berita-berita itu kok malah kepikiran. Oh, iya. Ya udah semakin mengerikan, sangat mungkin, artinya sangat mungkin perang dunia itu terjadi. Karena dulu waktu perang dunia kedua kan waktu Jepang kesini itu juga dalam rangkanya bukan sekadar menjajah, mereka butuh ngambil batu bara dari sini kan. Nah nanti kalau perang dunia ketiga terjadi misalkan, terus negara-negara maju itu kehabisan resource, kehabisan sumber daya, misal bahan bakar, air, makanan, dari mana? Kita loh yang kaya. Ya kan, ayo negara lain mana yang punya kekayaan seperti Indonesia, alam seperti Indonesia? Apa nggak mungkin mereka invasi ke sini? Terus kita mau lawan pakai apa? Set. Pakai silat. Mbak Sasa nggak lah. Seumpama Mbak Sasa ini katakanlah sekarang sudah jadi pimpinan saya di Magetan. Apa yang akan Mbak Sasa buat di Magetan? Ya, ini Mbak Sasa sudah menjadi pimpinan di Magetan. Enggak, gini, kemarin kan awal-awal aku begitu ya, nggak terlalu mau nggak mikirin gitu, tapi aku lihat makin kesini gitu kok. Iya apa sih partai-partai ini gitu. Maksudnya teman-teman politisi di Magetan ini, ya aku yakin mereka pasti punya niat baik untuk menghadirkan atau menawarkan calon pemimpin untuk Magetan. Tapi kadang-kadang ya aku garuk-garuk gitu, maksudnya hei, ayo, misalnya ini ada orang track recordnya sudah jelas, terrecord secara nasional, dia doing something yang buruk, kok lu tawarin ke masyarakat gitu kan? Aku nggak nalar, ya nggak usah tak sebut. Ya betul ya. Tapi kan ada yang kayak ditawari gitu. Malah dia memunculkan ini sebagai calon yang ini calon nih yang... gitu. Ya kan gue sebagai masyarakat mikirnya, gue sopo gitu ya. Bukan kamu nih gimana sih, kan semua orang se-Indonesia ini juga pada tahu kalau dia melakukan sesuatu yang buruk dan itu korupsi misalnya gitu. Loh, kok ditawarkan jadi pemimpin kan nggak nalar kayak gitu. Terus misalkan lagi ada calon yang ya bukan partai-partai itu sebenarnya kan hanya menampung siapa yang mendaftar ya. Yang bersikap begitu sih oke, saya rasa kebanyakan partai di Magetan melakukan itu. Jadi mereka belum menyodorkan, yang menyodorkan 1-2 aja kan. Ini loh termasuk partaiku kan ada menawarkan itu, meskipun aku nggak no comment lah saya soal itu, biar masyarakat menilai sendiri. Tapi yang jelas kalau di PD Perjuangan kami ingin yang terbaik. Sementara ini masih menggodok. Tapi PD Perjuangan akhirnya aku mikir, maksudnya awalnya nggak terlalu peduli gitu, akhirnya ya kepikiran ya apa sih, ini harus ada yang muncul, harus ada kita. Kalau aku orang usia menengah gini pengennya ya pemimpin yang terengginas lah mas, masih iso dijak melayu, karena kita ini butuh lari. Nggak bisa lagi kita ini santai-santai gitu, karena perkembangan zaman sudah semakin pesat. Artinya kita butuh pemimpin yang mengerti tentang perkembangan zaman, bahwa ada teknologi yang terus berkembang, ada keinginan masyarakat yang semakin menyesuaikan dengan zaman, misalkan transparansi, itu udah nggak bisa ditolak soal kebutuhan masyarakat terhadap transparansi, kemudian pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, itu kan kebutuhan dasar. Aku kok belum melihat yang membawa visi itu secara sekarang di ini ya. Rata-rata tak janjikan sekian juta, sekian miliar untuk desa digawe gitu kan. Anggaran siapa? Ya terus anggarannya itu kondi. Ya itu oke saja. Cuman ya cuman sing maksud berpolitik itu ya sing rotok minterno masyarakat gitu. Sing sehat ya? Sing rotok membuat masyarakat itu jadi pinter. Tenang dia. Oh ini calonnya bagus karena dia punya visi
mau bikin begini kan masyarakat iso nalar. Itu kira-kira bisa dilakoni ra ya? Ya. Itu kira-kira applicable apa enggak, bisa diaplikasikan apa enggak, itu kan bisa nalar. Mbak Sasa di provinsi kan bisa ngontrol dong yang PDI di sini. Enggak bisa, aku bukan pejabat partai. Oh, bukan pejabat partai, sekarang anggota dewan ya? Yang punya jabatan aku di partai. Anggota biasa. Enggak, sebenarnya apa yang perlu dibenahi di Magetan? Yang satu aja yang perlu dibenahi selain fisik, selain pembangunan. Kalau fisik pasti semua butuh ya. Ya. Mental kok saya. Mental orangnya, mental pejabatnya. Semua, jadi. Mental wakilnya. Semua. Atau mental rakyatnya. Ya, jadi mental itu lebih ke begini ya. Karena kita memang sudah di Magetan, aku memang pendatang ya, tapi aku lihat sudah terlalu lama berada di zona nyaman. Ya. Di zona nyaman yang itu menormalisasi hal-hal yang sebenarnya nggak baik gitu, dianggap normal. Akhirnya ketika mau berubah, ini agak ya butuh effort lebih, butuh usaha lebih untuk merubah kebiasaan itu, karena orang udah kadung nyaman begitu selama bertahun-tahun. Ketika harus berubah, rotok kaget, ada yang nggak nyaman, ada yang nggak suka. Nah, ini menjadi ganjalan-ganjalan. Terus kedua itu etos kerja memang kalau di Magetan itu. Bukan aku terus nganggep orang Magetan etos kerjanya nggak ada ya. Tapi kan memang mostly itu, dan aku ngelihat hampir semua mayoritas temanku yang pengusaha itu mengeluhkan tentang karyawan-karyawannya. Di Magetan sini. Karena banyak yang apa ya, ngene wae cukup ngopo kok angel-angel. Misalkan target kita segini gitu, terus mereka nggak belum target sakmene wae iki cukup ngopo kok kudu angel-angel tekan sakmene. Nah, itu mostly bahkan di tim saya, maksudnya aku gak nyelelek liane, tapi di tim saya pun begitu gitu. Kesanteran kalau sedang. Kalau dibandingkan saya sudah pernah bekerja di Jakarta, pernah bekerja di Jogja, di Surabaya. Aduh mas, aduh standar kerjanya itu jauh gitu loh, kesantenan. Nah, zona nyaman itu siapa yang merubah nanti akhirnya? Ya makanya pelan-pelan. Ya 5 tahun ini aku lihat sebenarnya udah cukup mulai bagus sih. Transparansi publiknya udah mulai bagus, pelayanan publiknya sudah lebih baik, kemudian birokrasi juga sudah mulai perbaikannya lumayan lah. Artinya banyak teman-teman PNS itu yang kemudian masih muda disekolahkan supaya nanti bisa masuk ke, kalau ada masuk ke eselon yang dibutuhkan itu prasyaratnya memenuhi, itu sus kemajuan yang luar biasa menurut aku. Tidak asal comot ya. Iya, dan kuwi kudune diterusne ya sakjane. Apik sih. Ya, apik. Jadi siapapun yang nanti akan melanjutkan estafet itu saya berharap yang baik itu diteruskan. Iya. Aja sampai kemudian kita step back, balik lagi ke belakang. Bukan orangnya. Bukan orangnya gitu ya. Duwongku wis rasa diterusne pembangunan. Iya, enggak maju-maju. Gitu. Mbak Sasa, untuk Mbak, untuk dunia pendidikan di Magetan, Mbak Sasa sudah ngikuti juga kan? Enggak terlalu sih ya, tapi ya sedikit-sedikit. Soal apa nih? Ya semualah kegiatannya, apanya kan gitu. Kita nggak usah ngomong soal yang lain lah. Banyak pendidikan di Magetan tuh harus diapakan lagi ke depan itu loh. Atau saya nunggu 2 bulan lagi Mbak Sasa ngambil amplop, habis itu kita bekerja lagi di Magetan. Jadi mungkin problem di banyak daerah lain juga ya. Kalau di Magetan untuk pendidikan dasar, pendidikan usia dini, menurutku masyarakat tidak punya banyak pilihan. Tidak punya banyak pilihan yang bagus. Bukan kemudian semua buruk, enggak ya. Ya kadang-kadang ya soalnya kuwi akhirnya kuwi. Sementara zaman ini sudah berkembang, ibu-ibu muda pengetahuannya sudah luar biasa. Mereka paham tentang parenting, mereka paham tentang bagaimana mendidik anak, dan itu kadang nggak sinkron dengan ketika anak-anak harus masuk ke pendidikan formal. Kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi di pendidikan formal karena mungkin perspektifnya berbeda. Perspektifnya di sekolah formal masih perspektif lawas, perspektif lama. Sementara ibu-ibu muda itu mereka paham tentang bagaimana parenting yang membersamai, bagaimana parenting yang lebih berkemajuan gitu. Nah ini sering jadian ya kayak aku dilema ya, pada akhirnya menyesuaikan. Yes, onone itu kita nego-nego sedikit lah dengan beberapa kebijakan di sekolah. Apakah sekolah itu menjamin mutu sebenarnya? Maksudnya kualitas sekolahnya itu menjamin mutu anaknya nanti? Ya,
ada pengaruh lah, pasti ya? ada pengaruh karena anak itu pada usia golden age ya 5 tahunan itu mereka lebih nurut ke guru loh, iya, daripada orang tua itu ada, jadi pasti ada pengaruhnya. Ya tidak banyak pilihannya, bukan berarti semuanya buruk, enggak. Misal saya bandingkan dengan di kota besar di Jogja aja, banyak banget sekolah yang menawarkan pola-pola pendidikan yang kita bisa pilih. Oh di sana berbasis alam, oh di sana berbasis agama, oh di sana berbasis Pancasila, misal gitu loh. Itu ada banyak pilihan. Ini kurasa ya tidak terlalu banyak pilihan. Apa itu tadi bahasanya? Wis ngene cukup itu ya? Aku gak wani jawab. Terus ya kalau nek yang pendidikan sekolah dasar SMP apa ya? Itu kurasa standar sih, standar, dan hampir terjadi di banyak sekolah, bukan hanya di Magetan, lebih berkompetisi keluar. Jadi memang berlomba-lomba mengejar akreditasi, berlomba-lomba saling memenangkan, tapi lupa untuk berkompetisi di dalam, untuk bertarung karakter. Apakah pengaruh Mbak ya? Pengaruh, mohon maaf, gurunya masih honorer. Itu pengaruh banget bagi saya. Ya, gaji 200.000 Mama di PAUD atau di TK. Terus bagaimana kehidupan gurunya kalau nggak ditopang lebih banyak lagi? Ya itu harusnya nanti menjadi PR-nya yang 5 tahun ini. Bupati yang baru, karena kalau PAUD harusnya kalau dananya kabupaten cukup ya dibantu dari. Kenapa Mbak Sasa tidak daftar Bupati? Ya nggak mikir tadi. Bukan. Sekarang mulai mikir. Kalau soal daftar itu kan banyak pertimbangannya ya. Terutama soal kos biaya. Ya saya jujur nggak siap karena neng Magetan nek randuwe biaya, randuwe duit emang dilirik. Enggak. Lah ya. Kan mending aku nggak usah daftar daripada saya daftar hanya jadi penggembira. Tapi jadi berjuang di jalur lain. Aku punya 23.000 loh. Orang ya. Ya, pemilih ya intinya. Pemilih itu pun nggak dilirik kan? Pemirsa, 23.000 loh ini. Kalikan mau 150.000 aja. Ya lah ya, daripada ya saya. Ya nanti pasti dilirik, tenang aja. Kamu masih 2 amplop. Kayak kamu yang punya rekom. Iya. Pasti dilihat, santai aja Mbak. Dilihat aja. Mbak Sasa sudah ikhlas menjalani. Mbak Sasa sudah nggak merasa apa ya, semua itu karena apa ya, titipan ya Mbak ya, jabatan apapun titipan, dan Mbak Sasa akan bergerak di lain sisi tapi untuk bangun Magetan walaupun bukan orang Magetan. Ya tetap lah, saya masih perpustakaannya jalan nanti masih melakukan edukasi kerja sosial masih terus insya Allah. Gitu ya. Masih aktif di NU, masih aktif di PSHT. Boleh nggak sedikit aja kita flashback yang ke 4 bulan yang lalu? Apa tuh? Pak Ganjar kalah. Wah nangis aku. Hah? Ayo. Tapi saya bangga jadi bagian dari 16% itu karena Pak Ganjar tidak berubah. Tidak berubah ya. Kalau ya dia tetap orang yang humble gitu. Jadi aku tuh sempat bingung ya. Kok saben uang ngomong Pak Ganjar itu sombong, arogan gitu. Kan aku sebagai orang yang mengenal beliau, bingung kan. Gimana sombongnya orang ini ya? Gimana ya orang ini orang ini sangat humble. Dan apa ya, memang kalau orang pinter tuh kan ada gininya. Aku aja juga gitu. Cuman orangnya humble sebenarnya dan sangat merakyat. Atau memang isunya dikirim gitu? Enggak, ternyata itu mereka tuh iya Bu di TikTok itu banyak gini video-video gini. Mana sih saya gitu dah. Terus tak lihat. Ternyata memang ini yang disebut dengan post truth atau kebenaran yang tidak, kebenaran itu apa yang banyak dikatakan orang bukan apa faktanya. Jadi ada banyak video yang itu sudah dipotong kemudian ditambahin narasi. Misalkan lihat betapa sombongnya dia, itu kan sudah nambahin narasi, padahal sebenarnya belum tentu pada konteks video yang utuhnya nggak begitu lah. Itu wakil dan dikonsumsi oleh masyarakat, dan itu terulang, maksudnya tidak 1-2 orang Mas yang ngomong kayak gitu. Sampai kemarin aku ke Takaran itu nongkrong di lapangannya, ketemu sama Bagul Tegan itu ngomongnya pada iya Mbak, jadi aku PDI banget nih, tapi ini kok
aku nampak Ganjar sombong banget gini-gini waktu debat gini loh. Padahal aku sebagai orang yang educated gitu ya, aku lihat waktu debat itu bagus banget gitu loh. Loh, tapi masyarakat begitu. Kenapa ternyata itu kok aku mau video TikTok itu. Tadi aku ya Allah, betapa sekarang ini dalam campaign, dalam kampanye, digital campaign itu menjadi faktor yang menentukan, karena kita bisa mengubah perilaku masyarakat dengan giringan opini-opini. Dan itu mungkin direncanakan sudah. Pasti by design itu, pasti by design. Makanya aku wah ya sudah, nanti time will answer. Sekarang 16% itu sangat-sangat menyakitkan loh, Mbak. Ya gak usah dibahas naik gue wes. Maksudnya saya aja kaget gitu kan. Nah, kok bisa begitu ya? Coba. Ada loh indikasi bahasa partai nggak jalan. Ada nggak seperti itu? Enggak lah, kita jalan lah, gila aja kita. Gitu ya, itu hanya isu-isu aja ya? Enggak, kalau kami tuh semua caleg kampanye presiden kok. Saya juga awalnya kalau kok bisa kalah di TPS ku ya gitu. Nah. Padahal kanan kiri kulihat pertama masih Ganjar gitu. Ya itu dibahas orang ilmu nih, kata beberapa profesor pemilu ini tuh nggak ada teorinya. Nggak ada teorinya. Masih dalam, kita harus teliti. Berarti kembali lagi ke masyarakatnya itu? Enggak ya? Ada faktor-faktor lain. Kalau ilmuwan aja, masih para akademisi aja bilang bahwa ini nggak ada teorinya, terus mereka masih mau penelitian, kan berarti belum kita tahu apa itu. Ya biar diteliti dulu lah. Aku sekolah lagi karena penasaran. Harus sekolah lagi. Jadi aku sudah daftar. Aku mau daftar di UGM. Iya. Itu kemarin aku belajar TOEFL, belajar tes potensi akademik kan. Sini Dek. Karena mau daftar itu. Sini nak. Ini. Sana sama Buni. Karena aku mau kuliah lagi. Jadi mengisi waktu 5 tahun ke depan dengan belajar lagi supaya aku lebih paham aja. Yang jelas kita nggak usah bahas yang kemarin. Mbak Sasa sudah di Magetan, teman-teman juga sudah masih banyak yang kesini ngobrol bagaimana Magetan. Silakan loh, kalau sini aku seneng. Ada yang nemenin ngobrol. Ini tadi karena saya pas pengen aja kesini. Di rumah enggak? Tiap pagi pasti ada. Itu ya. Kecuali memang ini kan masih kadang-kadang masih ada rapat, kadang-kadang masih ada kunjungan, terus ya masih ada beberapa. 2 bulan ini kan masih ada sesuatu yang Mbak Sasa sampaikan di provinsi untuk Magetan kan bisa dong. Masih ada, kita masih evaluasi. Kemarin ini lagi bahas anggaran juga sih. Masih beberapa perda sih. Coba Mbak Sasa sampaikan ke masyarakat, kriteria pimpinan Magetan itu seperti apa? Tidak hanya uang dong, kita nggak sama ngomong uang. Kalau uang itu nggak bisa diomong. Kriterianya mereka untuk menjadi pimpinan di Magetan. Ya kalau saya yang pertama harus jujur. Jujur ya pasti. Ya, jujur, kemudian amanah ya. Amanah. Faturah kok kembali ke Rasul. Tapi memang ya begitu kan, yang jujur, amanah, adil. Kalau bisa yang punya wawasan manajemen yang baik. Termasuk keuangan juga besar itu ya. Itu urusan belakang sih sebenarnya kalau keuangan saya. Itu ya. Ya kalau saya yang penting duit-duit, tapi kemudian nanti orang paham manajemen birokrasi kan repot Mas. Repot. Jadi harus mengerti, setidaknya punya pengalaman di birokrasi. Apapun itu, mau di pemerintahan, mau di DPRD, mau di BUMN, BUMD, ya. Yang setidaknya mereka pernah bersentuhan dengan birokrasi. Ada nggak masyarakat Magetan seperti itu? Oh no. Banyak ya? Ada, cuman ya belum muncul itu ya? Kita tunggu aja. Ada ya. Ada ya. Yang punya pengalaman itu ada. Terus kemudian kedua, mereka punya visi lah. Arti GPY. Magetan. Kayak Magetan ini kiai kan maksudnya? Kalau saya kan langsung, Magetan ini saya branding aja sekalian kota pensiunan. Jadi yang dimaksud kota pensiunan itu adalah kota yang nyaman, damai, masyarakatnya toleran, misalkan ramah anak, ramah untuk perempuan, ramah untuk belajar. Itu sebagai pendidikan kan. Terus orang kalau kesini ya nyaman gitu. Jadi Mbak Sasa sepakat nggak kalau nanti pimpinan Magetan itu yang lebih muda, energi, wawasannya luas, sepakat nggak? Lebih ke jiwa ya kalau saya, bukan usia. Maksudnya ya. Muda itu lebih ke jiwa, punya jiwa muda, bisa diajak berlari. Bukan usia berarti ya? Aku paling seneng tuh kalau aku mau memberi masukan, iso SMS, iso WA, iso telepon gitu.
Nek misal terlalu berjarak kan males. Mau ngasih masukan bupati itu susah amat. Misalkan mau ketemu susah. Ya kan misal kayak Pak Woto kemarin kan enak aja kita WA ya kan, kamu kangen. Tapi Pak Woto nyalonkan nggak nih? Nggak tahu, aku tanya Pak Woto kok tanya aku. Enak gitu masa kalau Pak PJ ini juga enak. Pak PJ kan gitu ya? Enak, Pak PJ kan sering ngopi kan sama kita, misal Pak ayo ngobrol gitu, ngopi Pak gitu kan, kita enak. Tapi kalau terlalu berjarak wah repot kita gitu ya. Artinya ngopi sungkan kan ya, waduh sungkan. Lah Pak Dewi kan kulino nang lapangan ya. Kita gitu biasa ya. Ngobrol santai gitu ya, pengennya begitu-begitu gitu ya. Banyak kan ya, sekarang yang muncul kan banyak siapa ya? Yang muncul banyak, yang daftar banyak. Tapi Mbak Ida itu temen kuliahku, aku paham betul kalau beliau karakternya. Pinter sih orangnya. Pinter, aktivis, idealis, das taktisnya oke lah. Walaupun suaminya kiai das ya. Kan dia yo putranya kiai saja nih. Maksudnya Mbak Idanya kan juga dari pondok. Itu kalau itu berarti apa, jiwa muda ya? Iya ya, dia merepresentasikan kami yang seusianya lah, usia 40-an itu. Lagi matang-matangnya. Ada lagi siapa ya? Risto, oke, Risto masih muda, perlu belajar lagi, nggak apa-apa. Risto aku running aja supaya dia juga lebih banyak belajar. Semakin banyak di train kan pengalamannya akan semakin. Tapi banyak juga yang masih janji-janji ya. Masih itu janji gitu. Bukan Ristonya, calon kan janji segini untuk ini, dia belum jadi gaji. Ini yang harus kan biasa politisi. Ini kan kalau nggak janji nggak mau. Ini kan yang harus diberikan masukan ke masyarakat biar masyarakat nggak terlalu. Buat nyuci mobil. Buat badannya. Badannya mobil dicuci. Sabun itu. Iya, ambilnya sedikit aja. Anakku lagi pinter-pinternya kayak gini hiburannya. Iya. Hiburannya setiap hari ngomong anak. Aku tiap pagi ngantar sekolah, jadi pagi mandiin anak, nyiapin sarapan, terus bekal, terus ngantar sekolah. Nanti anak-anak sekolah, terus aku jadi mulai ini kerja. Lebih fokus ke anak dong. Mumpung kan nggak bisa diulang usia mereka. Kan aku harus hadir di usia yang ada hikmahnya dong. Iyalah. Biasanya anak ditinggal. Ini sangat aku syukuri loh. Bener loh. Anak ditinggalin. Sangat aku syukuri. Sekarang mulai pagi subuh sampai nanti pulang sekolah jemput. Sekarang les nganter. Dan itu nikmat ya. Nikmat. Aku lebih sehat kan, lebih ceria, lebih bahagia. Nggak lebih murung lagi kok. Ya nggak uring, kata orang masa cemberut terus. Kemarin itu, aduh, aku sampai mau WA, mau telepon kadang lu, aduh, iki mute piye iki. Katanya pagi ini kok jelalah jadi. Ini nggak apa-apa. Ya titiplah ke teman-teman media juga beritakan hal-hal yang baik tentang para calon, angkat profilnya supaya masyarakat paham. Apa mana? Digunting, pakai gunting, ambil gunting. Ambil gunting. Ya nggak bisa tuh. Ini kegiatannya tiap pagi. Ambil gunting di situ loh. Sebentar lagi anaknya mau nyuci mobil. Dia lagi ini seneng-senengnya BMX. Gunting. Lagi mau jadi atlet BMX. Pakai helm nanti habis nyuci mobil motornya ya. Pejabat masyarakat. Enggak, sebenarnya masyarakat Magetan bagaimana Mbak Sasa? Apanya? Ya kulturnya terutama. Baik, kita nggak usah ngomong politik, kita nggak usah ngomong pemilu yang kemarin. Baik ya. Masyarakat Magetan itu sakjane pena. Nek jejak apik ya, jadinya apik. Nek yang penting caranya pena. Ya. Orang Magetan tuh kan nggak usah dikasari, terus nggak bisa dipaksa, mintanya dicontohin. Oh, dicontohi ya. Dicontohin, iya dicontohin. Udah tahu buktinya. Dan mature sing apik, maksudnya kata-katanya yang baik. Itu ya. Diwonge. Kan ngono tuh kita nih. Makanya aku kenapa? Aku kenal Mbak Sasa berapa tahun ya? Baru pagi ini aku bisa ngobrol sesantai ini. Sumpah pemirsa, baru pagi ini saya ngobrol dengan Mbak Sasa. Iki kopinya dia. Mbak Meni. Itu kopinya bawa sini. Kopi. Jinggur nih. Apa benar ya Mbak Sasa cemberutan itu sebenarnya? Ini wajah dari pabriknya begini, Bos.
Dari pabriknya sudah begini. Ini kopinya datang. Terus aku kudu ya apa gitu. Memang dari pabriknya begini. Kalau nganu sebenarnya enggak. Saya tuh kelihatan marah-marah. Tapi Mbak Sasa cuek ya orangnya. Ya cuek, kan ini rahangku tuh kotak ya. Orang rahangnya kotak tuh pasti cenderung kelihatan keras, tegas gitu. Terus udah tua kan bos, ini garis senyum turun karena aku nggak pernah ke salon. Kalau ke salon ditarik-tarik. Sekarang waktunya ke salon, waktunya merias diri. Eman-eman duitnya mending buat sekolah. Buat sekolah ya. Ngapain tarik-tarik benang? Mahal salon gitu. Ya olahraga aja. Ya sebenarnya face, kalau face ya kelihatan judes, kelihatan anu tuh aku no comment, itu dari pabrik. Memang dari pabriknya begitu. Tapi insya Allah kita ramah kok ya. Adanya seperti ini ya. Kok kaosnya PD gak oh iya ini sudah didoktrin dari kecil ini. Di kader. Gambar apa dek? Buat sahabat-sahabat Mbak Sasa yang dari Magetan dong. Ya ayo kita bareng-bareng menjadikan Magetan lebih nyaman untuk kita, keluarga, anak-anak kita di masa depan. Ditandani situ-situ semuanya ya, misal lingkungannya bagaimana lebih bersih, lebih nyaman, kemudian bagaimana udaranya tetap terjaga. Ini kan kudu dipikir ya Nan Mas ya. Yang 23 tadi loh dipikir juga. Iya, terus ya macam-macam. 23.000 tadi loh sampaikan. Bagaimana mereka gitu loh. Kita cari uang di Magetan ini gimana sih supaya enak gitu ya dek, masa cari uangnya di luar, ngabisnya di Magetan. Gitu ya Mbak Sasa. Iya. Saya terima kasih pagi ini dikasih sami-sami. Terima kasih sudah mampir. Ngobrol dengan Mbak Sasa luas, panjang, lebar. Yang sebelumnya saya, waduh, susah nih aku ngobrol. Mau ngobrol apa ini kalau nggak kita cerdas sama Mbak Sasa, susah ngobrolnya. Nah ya, enggak lah. Kita keceglong terus nanti. Makasih ya. Sami-sami. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Oke, sahabat Lawu dan sahabat Siber, saya akhiri bincang kita dengan Mbak Sasa. Semoga apa yang dilakukan Mbak Sasa selama ini bisa membuat masyarakat Magetan lebih baik. Tidak ada kata yang lebih indah selain bersyukur Mbak Sasa. Iya. Makasih. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.